Ketimpangan sosial adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Ketimpangan juga menunjukkan situasi di tengah masyarakat, menunjukkan adanya ketidakmerataan dan ketidakadilan. Menurut Budi Winarno, yakni seorang ahli, mengatakan bahwa ketimpangan sosial adalah kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Adapun faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial diantaranya: 1. Faktor internal. Ini adalah masalah yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti pendidikan rendah, kesehatan yang buruk, atau hambatan budaya. Contohnya, ketika seseorang tidak memiliki pendidikan yang baik, itu bisa menyebabkan ketimpangan. 2. Faktor eksternal. Ini adalah masalah yang datang dari luar individu, seperti sistem yang membatasi kesempatan pekerjaan. Ini berarti seseorang mungkin tidak malas, tetapi sistemnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ketimpangan sosial di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ketimpangan sosial di Indonesia, di antaranya: 1. Ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu bentuk ketimpangan sosial yang paling mencolok di Indonesia. Ini tercermin dari perbedaan besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Beberapa indikator utama ketimpangan ekonomi meliputi: pertama, distribusi pendapatan. Gini rasio Indonesia pada tahun 2020 berada di sekitar 0,38, yang menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan. Gini rasio adalah ukuran ketidakmerataan pendapatan, di mana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Kemudian, akses terhadap pekerjaan. Banyak pekerjaan dengan gaji tinggi dan stabil terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, sementara banyak daerah pedesaan dan terpencil memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan yang layak. Selanjutnya, kepemilikan aset. Aset seperti tanah dan properti seringkali dimiliki oleh segelintir orang kaya, sementara banyak penduduk miskin tidak memiliki tanah atau properti yang cukup untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 2. Ketimpangan pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan juga sangat bervariasi di seluruh Indonesia, yang berdampak besar pada kesenjangan sosial. Beberapa poin utama mengenai ketimpangan pendidikan adalah: pertama, akses terhadap pendidikan berkualitas. Sekolah-sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik cenderung berada di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan dan terpencil seringkali kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. Kemudian, biaya pendidikan. Meskipun pendidikan dasar di Indonesia gratis, biaya untuk pendidikan menengah dan tinggi bisa sangat mahal, sehingga menjadi hambatan bagi keluarga miskin. Selanjutnya, sarpras dan tenaga pendidik. Banyak sekolah di daerah terpencil kekurangan sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Ketiga, ketimpangan kesehatan. Akses terhadap layanan kesehatan yang memadai juga menunjukkan ketimpangan yang signifikan di Indonesia. 4. Ketimpangan infrastruktur. Ketimpangan dalam akses infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan internet juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. Kelima, ketimpangan sosial budaya. Ketimpangan sosial budaya juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kohesi sosial di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, ketimpangan sosial tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.